عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahida, la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Saudara dan saudariku, seakidah, sebangsa dan setanah air, hari ini mari kita bersyukur kepada Allah, karena pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana sebahagian dari saudara kita telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya, atau sebahagian dari saudara dan saudari kita dengan bermacam-macam halangan dan rintangan tidak bisa melaksanakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka karena itu, selagi ada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah hari raya Idul Adha kita pada hari ini adalah pesan yang terkandung dari bermula terjadinya korban. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah melaksanakan sholat Idul Adha yang sungguh besar pahalanya di sisi Allah. Akan tetapi setelah ini ada lagi satu ibadah, yang ibadah ini sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Namun yang pasti ibadah ini adalah betapa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis menyampaikan, "Ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ila Allah yawman nahari min hiraqatid dammi wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa' bi makanin min Allah qabla an yaqa' 'ala al-ardi fatudayyibu biha nafsa." Hadis ini mengatakan tidak adalah amalan yang dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha ini selain daripada menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya hewan kurban yang kita kurbankan akan datang ya pada hari kiamat, bi quruniha, dengan tulang-tulang dan tanduknya. Wa azlabiha, akan datang ia dengan kulit-kulitnya. Wa sya'ariha, akan datang ia dengan bulu-bulunya. Wa inna ad-dama la yaqa' ila Allah bi makanin, sesungguhnya darah hewan kurban sampai dia dan dicatat oleh Allah sebelum darah itu jatuh di atas bumi, begitu cepatnya dan dihisapnya serta diperhatikan oleh Allah. Belum lagi darahnya menetes di atas bumi ketika kita sembelih, Allah dalam menghitung dan mencatatnya. Batu tayyibu biha nafsan,
maka baguskanlah diri kalian dengan berkorban. Dan pada hari kiamat, hewan yang kita korbankan tersebut akan datang ia biquruniha, dengan tulang-tulangnya, wajlabiha, dengan kulit-kulitnya, wasyariha, akan datang ia dengan bulu-bulunya pada hari kiamat, memberikan pertolongan dan syafaat kepada orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada hari ini balik musibah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kita sebagai, apakah kita melakukan maksiat dan mungkarat? Apakah kita durhaka kepada Allah? Atau sebaliknya, kita adalah hamba yang selalu datang ke masjid. Kita adalah hamba yang selalu bersedekah. Kita adalah hamba yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Akan tetapi ujian Allah tidak pandang bulu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bukankah adalah Nabi? Bahkan dia diberikan pangkat oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Akan tetapi walaupun beliau semakin tinggi ibadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ujian Allah silih berganti datang kepadanya. Sampai umurnya sudah memutih kepalanya, beliau belum dikasihkan oleh Allah anak, sehingga beliau berdoa di kala malam, beliau berdoa di kala siang, beliau bersujud kepada Allah dan meminta. Dalam Al-Quran mengatakan dalam surah Asy-Syaffat, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, tolong kasih aku anak yang soleh. Sampai kepala dia telah memutih, anak belum dikasih. Ternyata setelah dia semakin tua, maka Allah berkata kepadanya, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak yang soleh. Maka lahirlah. Tempat tinggal Nabi Ibrahim adalah 1500 km. Berangkat Nabi Ibrahim bersama anaknya, meninggalkan di tempat yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada air, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Saudara dan saudariku, ujian silih berganti. Maka oleh karena itu, kalau kita diuji oleh musibah, jangan salahkan karena kita beramal ibadah. Kalau kita diuji oleh musibah, jangan marah dan membuat kesal. Karena apa? Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka hambanya diuji oleh Allah. Kenapa Allah uji? Ketika Allah cinta kepada hambanya, supaya hambanya itu sadar kalau dia ini adalah hamba Allah. Inilah kata Rasulullah, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya ujian Allah. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho ia dengan bala Allah, Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu syuhtu. Barang siapa yang durhaka ketika diuji, yang kesal kepada Allah, yang marah kepada Allah, Allah katakan falahu syuhtu, dia juga akan dimarahi oleh Allah. Ini yang pertama. Sadar kalau kita diuji oleh Allah, bertanda Allah cinta kepada kita, supaya kita selalu sadar kalau kita adalah makhluk yang lemah. Yang kedua, ujian, musibah di balik cinta Allah adalah kita sadar bahwa sesungguhnya rumah tangga akan bertahan dan eksis kalau cintanya karena Allah. Saudaraku, bukankah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail di sebuah lembah yang kiri kanannya adalah gunung. Gunungnya tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon, akan tetapi gunungnya dari batu. Lembahnya tidak dialiri oleh sungai, karena lembahnya juga terdiri daripada batu. Di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada apa-apa. Ibrahim sampai di situ bersama Siti Hajar dan anaknya yang begitu kecil. Lalu Ibrahim membangun rumah ala kadarnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi melangkahkan kaki dari rumah tersebut. Melihat suaminya berangkat meninggalkan mereka, Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ataraktana?" Wahai Ibrahim, apa engkau tinggalkan kami? Ibrahim jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Kali yang kedua Siti Hajar berkata lagi, "Ya Ibrahim, ataraktana biwadin laisa fiha ta'amun wala syarabun wa laisa fiha alladhi yamna'ana." Hai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di lembah ini yang
orang yang menjaga kami. Engkau tinggalkan kami ya Ibrahim. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak Ibrahim. Kali yang ketiga Siti Hajar berkata lagi, ya Ibrahim, ahadza amru rabbik. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan kau? Mendengar pertanyaan istrinya, apakah ini adalah perintah Tuhan kau? Ibrahim menoleh dan berkata, hadza amru rabbi, ini perintah Tuhanku. Mendengar jawaban suaminya, kalau itu perintah Allah, Siti Hajar berkata, lau hadza amru rabbi fala yudayyi lana alladzi khalaqana. Kalau itu perintah Tuhan engkau, aku yakin, saya yakinnya tidak akan pernah menyia-nyiakan kami oleh zat yang menciptakan kami. Itulah saudaraku, kalaulah berpikir secara logika, secara akal dan hati nurani, tentu Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, engkau adalah makhluk yang tidak bertanggung jawab, kau manusia yang tidak berhati dan nurani. Akan tetapi karena cinta Siti Hajar kepada Ibrahim karena Allah, kalau itu perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Saudaraku, itulah konsep rumah tangga. Ketika kita diuji oleh musibah, bukankah ketika sebelum menikah kita menganggap pasangan kita adalah orang yang cantik dan orang ganteng? Kita anggap pasangan kita adalah orang yang kaya dan orang yang mapan. Kita anggap pasangan kita adalah orang yang memiliki keturunan yang hebat dan penguasa. Ternyata setelah kita menikah, istri yang kita anggap cantik ternyata di luar masih banyak yang cantik, dan istri kita terlihat sangat jelek karena Tuhan. Istri dan suami yang kita anggap kaya, ternyata ketika setelah menikah dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ketika sudah menikah, yang kita anggap keluarganya adalah keluarga yang memiliki keturunan yang hebat, ternyata setelah menikah dia tidak memiliki apa-apa. Maka ketika itu ada wanita lain di luar sana. Ketika istri ada suami di luar sana, Facebook jadi teman, orang lain tempat curhat. Akhirnya hati sudah berpaling saudaraku. Kalau inilah dasar rumah tangga, kalaulah cinta karena kecantikan, kalaulah cinta karena kekayaan, kalaulah cinta karena keturunan, cantik akan menjadi pudar, kekayaan akan lenyap, kekuasaan akan hilang. Akan tetapi jikalau cinta karena Allah, ketika dia sudah tua, yang kita lihat adalah akhlak dan perilakunya. Ketika dia sudah miskin, yang kita butuhkan adalah gaya hatinya. Ketika dia sudah tidak memiliki kekuasaan Allah lebih kuasa dari, maka cintailah keluarga karena Allah. Insya Allah keluarga akan eksis dan bertahan. Bagaimana cinta kepada Allah? Bangun di tengah malam, minta kepada Allah, satukan hati kami dunia dan akhirat. Yang ketiga, musibah dibaliknya ada cinta Allah, bahwa dijadikan musibah yang melanda kita. Sesungguhnya pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Saudaraku, kadang-kadang ekonomi yang kita bangun dengan rencana yang mantap, ekonomi yang kita bangun itu hancur. Kadang-kadang rumah tangga yang kita sudah persiapkan sebelum menikah menjadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, ternyata dalam rumah tangga permasalahan silih berganti. Rumah tangga menjadi goyang, mertua ikut campur, ekonomi marak-marik, anak-anak menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, anak-anak putus sekolah, anak-anak menghisap narkoba. Saudara, jangan patah hati, jangan menyesal. Al-Quran mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci segala sesuatu, kalian benci dengan musibah yang melanda kalian, kalian benci dengan rumah tangga yang marak-marik, kalian benci dengan anak-anak yang tidak bisa diatur, kalian benci dengan mertua kalian. Akan tetapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu itulah yang terbaik kepada kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian menyayangi sesuatu, wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum,
yang kalian sayang itulah yang terjelek untuk kalian. Kalian sayang kepada anak, apa yang diminta diinginkan. Kalian sayang kepada istri, apa yang diminta istri kalian belikan. Dia minta lejing, kalian belikan lejing. Dia minta gincu, kalian belikan gincu. Dia minta bedak, kalian belikan bedak. Apa yang dia minta kalian belikan, ternyata apa yang kalian lakukan itulah yang terbaik pada kalian. Oleh karena itu, ketika musibah melanda kita, yang pertama harus kita tanamkan bahwa kalau kita ditimpa oleh musibah, bertanda Allah cinta kepada kita, karena balasan orang yang sabar sesuai dengan kesabarannya. Yang kedua, rumah tangga yang murah-marik, jangan datang ke dukun, jangan meminta kepada orang pintar, jangan bertanya kepada orang lain. Akan tetapi sadarlah, mempertahankan rumah tangga bukan dengan dukun, mempertahankan rumah tangga bukan dengan campak-campak. Pertahankan rumah tangga dengan apa? Cinta kepada Allah. Bangun di tengah malam meminta kepada Allah. Tanamkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Yang ketiga, musibah melanda kita. Pelajaran yang ketiga, harus kita sadari bahwa sesungguhnya pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu, kata Allah, aku tahu. Maka ketika musibah melanda kita, jadikan bahwa musibah itu pasti pilihan Allah. Rumah tangga bolak-balik, sadar sesadarnya itu adalah ciptaan Allah. Ekonomi hancur dan morak-marik, serahkan diri kepada Allah. Sehebat apapun kita tahu sesadarnya bahwa itu perintah Allah. Oleh karena itu, jadikanlah musibah yang melanda kita, yang pertama, musibah itu adalah tanda cinta Allah. Yang kedua, jadikan musibah itu untuk cinta kepada Allah dalam rumah tangga. Yang ketiga, apapun musibah melanda kita, yakin seyakin-yakin itulah pilihan Allah. Itulah yang terbaik kepada Allah. Jangan kita dahulu kepada Allah, jangan kita durhaka kepada Allah, karena sesungguhnya durhaka di atas dunia ini, susah pun hidup di atas dunia ini, saudara dan saudariku. Allahu Akbar. Menderita pun di atas dunia ini, saudara dan saudariku. Paling susah apapun masih ada air hujan untuk minum. Sesulit apapun hidup, ada rumput yang bisa dimakan. Semenderita apapun kita, setidaknya kita bisa menjadi manusia silver, minta-minta di tengah jalan. Sehina-hinanya pun bisa kita meminta dan mengemis. Akan tetapi, jikalau menderita di akhirat, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hari itu tidak ada makan-makanan bagi ahli neraka. Tidak ada yang bisa dimakan, maka ahli neraka menjerit, meraung-raung. Jangankan air mata yang air lagi, bahkan air mata darah pun menetes. Haus, lapar. Apa kata Al-Quran? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan dalam neraka kecuali buah dhari'. Apa itu buah dhari'? Buah dhari' adalah buah yang berduri sebesar kepala gajah. Diiris dia sebesar jari ini, diletakkan di atas bumi ini, maka racunnya akan menjalar, membuat seluruh tumbuhan di atas permukaan bumi ini mati. Ahli neraka karena sudah tidak tahan, karena sudah tidak lagi bisa diharapkan, meminta, menjerit, meraung, lalu dia makanlah buah dari tersebut. Ketika dia makan, dia merasa pahit, lalu ditutup punya mulutnya. Malaikat Zabania datang, dibukanya mulut dia tersebut, lalu dimasukkan buah dari tadi, sehingga masuk ke dalam tenggorokannya, menghancurkan urat dan daging-dagingnya, turun kepada ususnya, menghancurkan usus-ususnya, sehingga dagingnya tidak ada lagi, uratnya tidak ada. Apakah manusia mati? Al-Quran menjawab, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dalam neraka dan tidak ada pula mati. Menjerit, minta tolong, tidak ada satu orang pun yang menolong. Saudaraku, hari ini kalau kita menjerit, minta tolong, ada tetangga yang tolong. Hari ini kalau kita minta bantu, ada orang yang membantu. Hari kiamat tidak ada yang membantu, saudaraku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu lari saudaranya dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari ayah dan emaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari istri dan anak-anaknya. Saudaraku, anak yang kita manja hari ini,
anak yang kita tidak peduli dengan agamanya hari ini, anak yang kita tidak peduli dengan sholatnya, anak yang kita tidak peduli dengan mengajinya, besok anak itu lari dari kita. Istri yang hari ini kita tidak peduli dengan pakaiannya, istri yang kita biarkan dia tidak berjilbab, istri yang kita biarkan dia tidak sholat, yang pertama dimasukkan dalam neraka kita karena kita tidak memperhatikan dia pada hari itu lari. Wa ummihi wa abi likulli imri'in minhu yawma idzin sa'nu yu'min. Hari itu manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Saudaraku, hari itu istri lari, anak lari, ayah dan ibu lari, bahkan mereka menuntut kita. Maka karena itu musibah yang melanda kita jadikan pelajaran bagi kita. Sedangkan bagi orang yang beramal soleh, yang taat dan patuh kepada Allah, dalam susah dia bersyukur, dalam kaya dia bersyukur, dalam susah dia bersabar. Walahum ma yad'un, dikasih apa saja diminta. Orang yang dimasukkan dalam surga akan diberi apa saja diminta, minta apa saja diberi. Mudah-mudahan dalam hari raya ini kita berdoa agar supaya kita terhindar daripada neraka Allah dan supaya kita dimasukkan dalam surganya bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita pada hari raya ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا